Saya penasaran, kalau di Islam kan sudah sangat jelas, orang selamat dikarenakan mereka mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, yang empunya surga yang menjanjikan, bahwasanya keselamatan diperoleh kemudian dengan memenuhi syarat yang ditentukan, bukan karena banyaknya pahala, bukan karena banyaknya ibadah, bukan karena sering puasa, tetapi karena ketaatan orang itu ke dalam surga. Al-Quran menerangkan, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguh kamu, wahai orang-orang kafir, dan apa yang kalian sembah selain daripada Allah adalah jahannam, bahan bakar neraka, dan kamu pasti masuk ke dalamnya. Saya ingin tahu dari Pak Pendeta, di mana Tuhan di dalam perjanjian lama atau sabda Yesus di dalam perjanjian baru yang mengatakan keselamatan itu adalah bukan karena melaksanakan perintah-perintah Tuhan, tetapi karena diberi secara cuma-cuma. Silakan. Langsung saja, Pendeta Buas. Sebentar teman-teman, tolong dilanjutkan tap-tap layarnya, ada yang report nih ya. Ada yang report, dilanjutkan aja. Tap-tap layarnya terus-terus. Silakan dilanjutkan, ada yang report ini live-nya. Report? Kenapa di report? Iya, nggak tahu nih. Biasa. Nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Tap-tap layarnya dikencengin ya teman-teman ya. Lanjut. Oke. Jawaban Bang Suma atas pertanyaan saya yang saya betul-betul tanya itu ya, rasanya tidak spesifik ya. Ikut Muhammad dalam hal apa gitu ya. Lalu taat segala kebajikan. Ini semua tidak spesifik. Makanya saya tanya itu spesifiknya itu apa. Karena saya sering mendengar ya, bahwa puasa itu membuat dosanya diampuni. Lalu satu kali saya pernah debat terbuka lawan Islam. Dan dalam acara tanya jawab itu adalah satu orang tua Islam di depan sendiri yang berdiri, dan dia memuji-muji saya setinggi langit dalam perdebatan itu. Wah, Pak Budi ini orangnya pintar, orangnya fasih bicara, orangnya lugas dan sebagainya. Sayang Pak Budi ini bukan Islam. Tapi insya Allah kalau Pak Budi mendekati ajal dan Pak Budi mengucapkan 2 kalimat syahadat, Pak Budi akan masuk surga. Jadi itu kata-kata dia, berarti kalimat syahadat itu menurut dia itu membuat diampuni dan membuat masuk surga. Jadi puasa, syahadat, lalu apa lagi gitu loh. Kalau naik haji itu apakah itu dibutuhkan untuk masuk surga? Kalau orangnya memang mampu untuk naik haji ya, kecuali kalau orangnya memang tidak mampu. Tapi kalau orangnya mampu untuk naik haji, apakah dia bisa diampuni karena naik haji itu? Dan saya tidak tahu apa yang dilakukan pada waktu naik haji, saya tidak ngerti sama sekali. Dan kalau orang memberikan zakat, dalam Kristen ada persembahan persepuluhan, 1/10 dari penghasilan tiap bulan gitu ya, atau ya tiap minggu, mau tiap bulan, mau tiap minggu, terserah, pokoknya 1/10 dari penghasilan. Tapi kalau zakat ini dalam Islam itu 2,5%, bukan dari penghasilan tapi dari milik ya, seluruh harta. Jadi sebetulnya kalau dihitung-hitung saya pikir lebih besar zakat dalam Islam 2,5 dari seluruh milik biarpun untuk setahun sekali, dibandingkan dengan persepuluhan di dalam Kristen. Nah, saya ingin tanya, apakah zakat itu juga bisa mengampuni dosa? Lalu amal, lalu sholat 5 kali sehari dan sebagainya, itu mengampuni dosa atau tidak? Jadi itu saya kepingin jawaban yang spesifik. Sekarang hal yang lain ya. Matius 5, 18, 19 sudah saya katakan itu hukum moral. Kalau makan babi itu bukan cuma babi yang dilarang, Bang Suma. Karena dalam Imamat 11 itu sederetan luar biasa banyak yang tidak boleh dimakan. Dan kalau itu sekarang diberlakukan semua, ya setengah mati orang Kristen mau makan karena begitu banyak yang tidak boleh.
Itu hukum upacara. Hukum yang berlaku untuk sementara dengan tujuan tertentu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya orang-orang Yahudi itu tidak bisa bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Atau orang Israel dengan orang non-Israel. Karena biasanya kalau orang bergaul, bersekutu dan sebagainya, selalu makan bersama. Tapi dengan larangan makan yang begitu banyak dalam Imamat pasal 11, kayak apa saja tidak boleh makan, banyak sekali. Maka sukar untuk bisa bersekutu makan dengan orang ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Memang tujuannya supaya mereka tidak bersekutu dengan bangsa-bangsa lain sampai Yesus lahir. Karena nubuatnya Yesus lahir harus dari bangsa Israel, harus dari suku Yehuda. Jadi jangan sampai mereka bergaul dengan bangsa lain lalu jadi bangsa blasteran, lalu mereka hilang. Lalu nubuat itu menjadi tidak bisa tergenapi. Nah, setelah Yesus itu lahir dari bangsa Israel, larangan itu tidak lagi diperlukan karena nubuatnya sudah digenapi. Makanya di dalam Markus pasal 7 ayat 14-15 dikatakan seperti ini ya. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang, makanan berarti ya, tidak dapat menajiskannya. Tapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Jadi misalnya saudara memaki-maki, mengeluarkan kata-kata kotor, begitu ya. Nah itu kan keluar dari seseorang, itu menajiskannya. Tapi apapun dari luar yang masuk dalam diri seseorang, tidak dapat menajiskannya. Lalu kalau disambung dengan ayat 17, ayat 17 dan 18 ya. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, Yesus yang menyatakan. Jadi yang menghapus bukan Paulus. Paulus pasti dalam Yesus ini, Markus sudah menyatakan, Yesus menyatakan semua makanan halal. Karena memang hukum upacara itu berlaku sementara dengan tujuan tertentu. Dan tujuannya sudah tercapai, ya buat apa dilarang lagi? Saya tanya, saya makan babi, sudah tentu saya makan babi. Cuma ya karena kalau saya bersama dengan Muslim makan bersama, ya untuk toleransi saya tidak makan babi. Tapi kalau saya makan sendiri, sudah barang tentu saya makan babi. Karena itu tidak dilarang dalam Kristen. Dalam perjanjian lama dilarang, dan itu hukum upacara berlaku untuk sementara saja sampai Yesus dilahirkan. Lalu Galatia 5 ayat 1. Ini saya kira Bang Suma salah penafsiran Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka apa? Kristus telah memerdekakan kita. Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi pada waktu kita belum percaya Kristus, kita itu hamba dosa. Tadi sudah saya bacakan ya pasal 8-nya. Hamba dosa. Bebas dari kebenaran, kita tidak bisa berbuat baik. Kita tidak merdeka. Kalau merdeka bisa berbuat baik, ini tidak merdeka, kita dibelenggu, dipenjara oleh dosa itu. Nah, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Pada waktu seseorang percaya pada Kristus, dia mendapatkan Roh Kudus, maka sekarang dia bisa berbuat baik. Itu yang dimaksud dengan kata merdeka. Bukan maksudnya merdeka untuk berbuat dosa. Bukan itu. Ya, karena itu berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhambaan kepada dosa atau perhambaan kepada siapapun, jangan mau dikenakan kuk semacam demikian. Juga tadi sudah saya bacakan Markus 7 14, 15, 17, 18 ya. Lalu saya tambahkan lagi Kisah Rasul pasal 10 untuk menunjukkan bahwa yang menghapuskan
larangan makan ini bukan Paulus ya. Kisah Rasul pasal 10 kita akan membaca mulai ayat 10 dan terusnya ya. Ia itu Petrus merasa lapar dan ingin makan, tapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjala dan burung. Ini jelas binatang-binatang haram yang tidak boleh dimakan dalam Imamat 11 ya. Kedengaranlah olehnya suatu suara berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ayat 14, tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Dia masih merasa dirinya terikat dengan Imamat pasal 11. Dia tidak mau makan. Ayat 15, kedengaran pula untuk kedua kali yang suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi siapa yang membuat haram menjadi halal? Allah, bukan Paulus. Ayat 16, hal itu terjadi sampai 3 kali dan segala sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Jadi yang menghapuskan larangan makan dalam Imamat 11 di sini jelas-jelas dikatakan adalah Allah, bukan Paulus. Ya Paulus juga, tapi Allah di sini. Kalau tadi Yesus, di sini Allah. Dalam Efesus 2 ayat 15 Paulus. Jadi larangan makan, lalu keharusan sunat dan sebagainya, dan hari-hari raya Yahudi, semua itu dibuang. Imam, korban dosa, domba Paskah, buang semua. Karena itu semua hukum upacara. Jadi itu bukannya bertentangan dengan Matius 5 ayat 18 dan 19. Karena Matius 5 ayat 18 dan 19 itu harus diartikan sebagai hukum moral dan bukan hukum upacara. Upacara berlaku selama-lamanya dan itu benar sesuai dengan Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19. Tidak boleh dihapuskan sedikit pun. Lalu kalau keselamatan itu apa hadiah ya katanya ya. Di dalam Yesaya pasal 55. Yesaya 55 ayat 1 dan ayat 2 saya akan bacakan ya. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Hai orang yang tidak mempunyai uang. Tidak punya uang kok disuruh makan dan minum bagaimana? Marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Berarti gratis kan? Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Jadi Yesaya 55 ayat 1 itu jelas membicarakan keselamatan dan makan yang digambarkan sebagai orang makan dan minum air dan sebagainya, menghilangkan haus dan sebagainya. Dan ini dikatakan gratis. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Juga kalau bisa diminta kata-kata Yesus dalam Yohanes 3:16 mengatakan hanya percaya. Dan percaya itu dianugerahkan. Kalau kita tidak dianugerahi iman, tidak bisa siapapun percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Filipi 1 ayat yang ke-29. Jadi jelas bahwa memang dalam seluruh Alkitab sebetulnya dikatakan bahwa keselamatan itu cuma-cuma. Keselamatan itu gratis. Karena kalau kami harus membayar dengan perbuatan baik, kami tidak mampu melakukannya. Jadi harus Yesus datang menebus dosa, lalu kami percaya kepada Dia, dan keselamatan itu gratis. Karena kalau tidak, ya semua orang akan pergi ke neraka sekali untuk selamanya. Sekian. Makin panjang dan makin melebar ini. Ini bagusnya kayaknya kita bahas topik per topik aja ya.
boleh. Silakan Gurunda. Jadi nanti habis Gurunda pertanyaan. Iya, baik. Gas. Iya, jadi dari tadi ya panjang kali lebar kita menjelaskan, kemudian ternyata keselamatan di Kristen itu gratis karena salib. Keselamatan di Kristen itu pemberian cuma-cuma karena adanya kematian manusia Yesus di atas tiang salib. Kita jempol untuk itu ya. Ya. Artinya ketika Pak Pendeta bertanya kepada saya secara spesifik ikut Nabi Muhammad itu seperti apa? Contoh. Tak kasih contoh. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah, fattabi'uni, ikutlah denganku. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salat. Maka kami umat Islam pun harus mengikuti salat itu. Kada aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi orang yang salat itu adalah orang yang beruntung. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Jadi orang salat, orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara kemaluannya dari zina, dan seterusnya. Apa kata Allah kemudian? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janji. Kata Allah, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, serta orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warithun, mereka lah orang-orang yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus, surga firdaus, hum fiha khalidun, yakni mereka kekal di dalam surga yang mereka warisi. Jadi umat Islam itu sudah punya warisan. Warisannya itu bukan tanah kapling, bukan tanah 1 hektar, tapi surga firdaus. Ini salah satu data spesifik ikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterangkan di Al-Qur'an surah Al-Mu'minun. Jadi orang yang sholat mewarisi surga firdaus. Orang yang menyembah Yesus mewarisi apa? Di mana dalilnya? Menyembah Yesus mewarisi apa? Tak ada dalilnya. Justru kalau kita lihat di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23, menyembah Yesus diwariskan pengusiran dari Yesus. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kemudian pembuat 50, Matius 15:30, orang yang membuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu yang diwarisi oleh orang Kristen. Sedangkan umat Islam diwariskan firdaus karena mereka sholat, karena mereka zakat. Lalu kemudian bersyahadat. Pak Pendeta tadi ditanya oleh seorang muslim, Anda pintar, Anda cerdas, Anda ini, Anda itu, tinggal satu syarat aja, yaitu bersyahadat. Memang betul. Lalu apakah syahadat ini membuat orang-orang itu masuk surga? Iya. Karena ketika orang berikrar, ketika orang bersumpah, ketika orang menyatakan saksi, tidak ada Tuhan selain Allah, perbuatan. Kalau mengaku tidak ada Tuhan selain Allah, maka jangan menyembah yang lain. Harus menyembah hanya kepada Allah, karena Anda sudah bersaksi menyembah kepada Allah, yaitu mentaati segala perintah-perintah Allah. Upahnya surga. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, upahnya surga. Tapi buktikan bahwa benar-benar kamu mempersaksikan bahwa beliau adalah Rasulullah. Dengan cara apa? Mentaati apa yang menjadi perintah-perintahnya. Atiullaha wa atiur rasul. Jangan bersaksi tapi palsu.
Asyhadu an la ilaha illallah, tapi tidak sholat. Asyhadu an la ilaha illallah, tapi tidak puasa. Asyhadu an la ilaha illallah, mampu lahir batin tapi tidak haji, berarti pendusta, jatuhnya kepada fasik. Pendusta walaupun bersyahadat tak ada bagian surga bagi mereka. Kalau pendusta berdasarkan apa yang kemudian Allah terangkan kepada orang-orang munafik, pendusta. Nah, jadi ketika dipersyaratkan bersyahadat masuk surga, memang itu betul. Tapi persaksian yang benar dengan mentaati segala perintah-perintah. Lalu kemudian apa yang masuk tidak dapat menajiskan. Wah, ini bahaya ini, Pak. Karena ketika berbicara terkait Matius 15, itu tidak berbicara mengenai haram halalnya babi, tidak ada hubungannya. Inilah hebatnya ya, orang Kristen mengait-ngaitkan sesuatu yang sama sekali 0,sekian% pun tak ada hubungannya dengan haramnya babi. Saya ringkas tentang haramnya babi di orang Yahudi dan halalnya babi di Kristen berdasarkan Matius 15. Kita harus memahami bahwa ketika Yesus di Yerusalem sana, ketika mereka kemudian kedatangan orang-orang Farisi dan ahli Taurat di Yerusalem, Yesus di sana bersama dengan Bani Israel, bukan sedang bersama dengan orang Romawi dan Yunani. Ketika berbicara mengenai orang-orang Israel, maka itu Yesus sedang bersama dengan orang-orang yang mengharamkan babi. Jadi ketika dikatakan, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti mati dihukum. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya dan ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak ibunya. Dengan demikian firman Allah kau nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ini kata Yesus. Ketika ditanya oleh orang Farisi dan ahli Taurat, mengapa muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Apa itu? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Bukan makan babi. Yang dilanggar di sini adalah adat istiadat nenek moyang. Wahai Yesus, kenapa murid-muridmu makan tanpa cuci tangan? Ini terkait dengan cuci tangan, karena itu adalah adat istiadat Yahudi. Ketika mereka makan, kudu wajib mendahulukan cuci tangan dulu baru makan. Apa kata Yesus? Bukan yang masuk ke dalam mulut yang haram, yang menajiskan, tetapi yang keluar. Bukan berarti setelah mendengarkan itu, murid-muridnya yang Bani Israel seketika mengatakan, hore, sekarang kita bisa makan babi. Bukan cakupan diskusi Yesus dengan orang Farisi dan orang ahli Taurat. Cakupannya bukan menghalalkan, melegalkan makan babi. Ini terkait cuci tangan atau tidak cuci tangan. Kok datang orang-orang Kristen kemudian menghalalkan babi hanya gara-gara cuci tangan dan tidak cuci tangan? Tak ada hubungannya. Karena yang bersama Yesus makan tidak cuci tangan itu adalah orang-orang Yahudi, bukan orang Roma pemakan babi. Babi bukan. Seketika kemudian diartikan oleh pemakan babi, oh, Yesus sudah menghalalkan babi. Mana dalilnya? Mana? Ini berkaitan dengan cuci tangan ataupun tidak cuci tangan. Kemudian hukum upacara itu sifatnya sementara. Bahkan dengan berani Pak Pendeta mengatakan hukum upacara itu dibuang. Saya minta dalil. Mana dalil itu? Ada. Bahwa hukum-hukum Tuhan itu dibuang. Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 4, jangan 6, Ulangan 4, jangan kau mengurangi. Artinya tak boleh orang Kristen tercampur di dalam hukum-hukum, mau itu hukum seremonial, hukum upacara atau apapun dalam kitabnya orang Yahudi. Orang Kristen tak boleh campur tangan, tak boleh menambah, tak boleh mengurangi, tak ada hak, tak ada hak. Kemudian
Dikatakan sendiri oleh Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat batal. Ini kuat mana ajaran Paulus dengan Yesus sebenarnya? Dikatakan di dalam Keluaran 31, 16, 17. Orang Yahudi harus melakukan upacara, di mana upacara Sabat itu adalah perjanjian kekal. Kok muncul ajaran sementara aja, itu sudah dibuang, itu sudah dibatalkan, itu adalah sengat maut. Ini yang ngajarin siapa? Sementara Yesus sendiri mengajarkan berbeda. Tuhan yang mengutus Yesus juga mengajarkan berbeda. Jadi keselamatan dari Kristen ketika Bapak mengatakan keselamatan itu gratis karena Yesus mati di atas tiang salib, ya mungkin di sesi berikutnya kita akan membahas bahwa penyaliban itu bukan karya Tuhan. Mohon maaf kepada Pak Pendeta, penyaliban itu adalah karya iblis, dan saya bertanggungjawabkan kata saya itu. Saya bertanggungjawabkan kalimat saya bahwa penyaliban yang menjadi hadiah gratis untuk orang-orang Kristen non-Yahudi ini itu bukan karya Tuhan. Penyaliban 100% adalah karya iblis. Jadi saya simpulkan, ya mungkin ada sesi tanya jawab, bahwa keselamatan yang disiapkan oleh Tuhan baik kepada Bani Israel maupun Bani Ismail adalah ketaatan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Tuhan akan datang, ya, memberikan upah, pembalasan kepada setiap manusia berdasarkan atas apa yang menjadi syarat yang telah ditetapkan. Zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman Abraham alaihissalam, zaman Yesus atau Isa alaihissalam, ada syarat-syaratnya untuk masuk ke dalam surga. Begitu juga ketika zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai kiamat datang, ada syarat-syarat yang Tuhan berikan untuk masuk ke dalam surga. Sedangkan yang Pak Pendeta sampaikan, keselamatan di Kristen itu gratis hanya dengan mengimani Yesus mati di atas tiang salib. Kesimpulan Pak Pendeta, saya tawarkan sesi ketiga, penyaliban itu adalah karya iblis. Tidak ada sama sekali turut campur Tuhan pencipta dan bumi terhadap penyaliban. Demikian. Oke. Tadi zakat dibenarkan ya, sholat 5 waktu dibenarkan, lalu naik haji juga dibenarkan, syahadat dibenarkan juga ya. Saya timbul pertanyaan, syahadat itu kan, saya tidak ingat kata-katanya ya, tapi percaya kepada Allah, lalu Muhammad adalah utusannya. Kira-kira seperti itu kan ya. Lah, apakah Muhammad sendiri mengucapkan syahadat kalau ucapannya mestinya seperti itu? Percaya kepada Allah dan Muhammad utusan, apakah Muhammad sendiri mengucapkan kata-kata itu? Kan katanya mesti mengikuti Muhammad. Kalau Muhammad sendiri tidak mengucapkan kata-kata itu, lalu bagaimana mengikuti Muhammad? Dengan bersyahadat. Itu saja bagi saya aneh. Kalau sholat 5 waktu mungkin bisa, zakat saya tidak tahu apakah Muhammad memberikan atau tidak. Naik haji saya juga tidak tahu Muhammad naik haji atau tidak, saya tidak ngerti. Tapi urusan syahadat, karena di dalam kata-kata terkandung percaya Muhammad sebagai utusan Allah. Apakah Muhammad sendiri juga bersyahadat? Ini lagi-lagi saya tanya, saya tidak tahu Quran mengatakan apa, saya tidak belajar Quran. Ya, jadi itu satu poin. Lalu Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Ini jelas-jelas salah tafsir, dan terlalu banyak orang yang salah tafsir, bukan hanya Muslim tetapi juga orang-orang Kristen yang menganggap bahwa Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 ini ya, ada yang menganggap bahwa orang bisa murtad dan sebagainya. Memang ayatnya berbunyi bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan.
Kalau mau menafsirkan ayat ini dengan benar, mestinya dibaca mulai dari ayat 15, karena itulah konteksnya. Ya, konteksnya ini nabi palsu, saudara. Matius 7 ayat 15, waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Mereka menyamar seperti domba. Mereka menyamar sebagai orang Kristen. Dan sekarang kan main banyaknya. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti tebang dan dibuang ke dalam api. Pohon yang baik itu pasti dia menggambarkan orang Kristen. Pohon yang tidak baik itu menggambarkan orang yang non-Kristen. Lalu ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Ya, dari buah rohnya, dari buah kehidupannya bisa mengenal. Lalu baru muncul Matius 7 ayat 21. Jadi konteksnya ini bicara tentang nabi palsu. Nabi palsunya memang berkata Tuhan, Tuhan. Tapi mereka tidak akan masuk surga. Karena mereka cuma bilang Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Imannya tidak dibuktikan dengan ketaatan. Ayat 22-nya juga demikian. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini nabi, dia bernubuat demi nama Yesus. Mengusir setan demi nama Yesus. Mengadakan mujizat demi nama Yesus. Tapi mereka nabi palsu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi tentu Yesus tidak pernah kenal. Kalau orang itu dulunya Kristen lalu murtad, Yesus tidak bisa mengatakan aku tidak pernah kenal kamu. Dia pasti akan mengatakan aku dulu kenal kamu, sekarang tidak. Tapi di sini dikatakan aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi ini memang nabi palsu. Orang itu tidak pernah jadi Kristen sama sekali. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi yang diusir masuk surga ini bukan orang Kristen yang menganggap Yesus sebagai Tuhan. Tetapi nabi palsu yang cuma bilang Tuhan, Tuhan, tetapi hidupnya sama sekali tidak menunjukkan kalau dia Kristen, itu akan diusir ke dalam neraka. Lalu Matius 15 ayat 30, saya tidak ngerti tadi bilang apa ya. Kok tidak cocok rasanya, tidak tahulah. Saya loncati saja karena ayatnya kok tidak cocok, banyak orang disembuhkan oleh Yesus ini ya. Lalu Matius 7 ayat 1 tadi dibahas ya. Lalu kenapa kisah Rasul pasal 10 tadi kok tidak dibahas? Kisah 10 itu Petrus disuruh makan, Allah yang menghalalkan makanan itu yang dulunya haram. Dan kalaupun Markus pasal 7, saya akan tunjukkan bahwa kata-kata Bang Suma sama sekali laki-laki tidak cocok dengan konteksnya. Markus 7 ayat 1, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu tangan yang tidak dibasuh. Ini najis menurut orang Yahudi ya. Najis di sini ini bukan dibasuh, ini bukan maksudnya orang untuk higienis, untuk kebersihan gitu ya. Tidak. Tapi itu suatu upacara. Caranya pun itu ada caranya, harus begini, airnya digunakan terus berapa. Itu cuma tradisi orang Yahudi, ajaran orang Yahudi, bukan ajaran firman Tuhan. Makanya murid-murid tidak melakukan itu dan Yesus tidak menyalahkan murid-muridnya. Lalu ayat 3, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat atau tradisi nenek moyang mereka. Atau kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Ini bukan maksudnya mandi atau bagaimana. Lagi-lagi suatu upacara. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan berkakas tembaga dan sebagainya. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat atau tradisi nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis? Yesus justru menghardik mereka. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik.
Sebab ada tertulis bangsa yang memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perhatikan ayat 7b ini ya. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tradisi itu bukan firman Tuhan. Sudah saya katakan. Itu ajaran mereka sendiri, penafsiran mereka yang tidak punya dasar Alkitab. Lalu ayat 8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat atau tradisi manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Yang betul-betul firman dikesampingkan. Supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri atau tradisimu sendiri. Nah sekarang dia memberikan contoh lain, bukan lagi bicara tentang cuci tangan. Ayat 10, karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tapi kamu berkata, tradisimu, bukan firman Tuhan. Kalau seseorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat atau tradisi yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Nah ayat 14 ini dia bicara topik lain sudahan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak, kamu semua dengan aku camkan yang dari luar tidak bisa menajiskan akan dibuang ke dalam jamban. Dalam Matius 7 ayat 18 Matius 7 ayat 19 bagian akhir, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Kok bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan babi? Bagaimana? Babi tidak tercakup dalam semua makanan? Pasti tercakup. Dengan ini dia membatalkan seluruh imamat pasal 11. Dan memang hukum upacara itu seperti itu. Dalam menafsirkan Alkitab kita tidak bisa menabrak-nabrakkan ayat. Kalau Efesus 2 ayat 15, lalu kisah Rasul 10, lalu Markus pasal 7 mengatakan semua makanan halal. Lalu mengatakan bahwa imamat sebelah tetap berlaku berdasarkan Matius 5 ayat 17, 15 sampai 17. Matius 15 sampai 19 ya, 17 sampai 19. Itu menabrakkan ayat dengan ayat. Jadi hukum Taurat di dalam Efesus 2 ayat 15 itu harus dibedakan dengan hukum Taurat di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 19. Yang dalam Matius 5 itu hukum Taurat yang sifatnya hukum moral, 10 hukum Tuhan. Itu berlaku terus. Sampai sekarang pun terus berlaku. Tapi hukum upacara itu yang dibicarakan oleh Paulus dalam Efesus 2 ayat 15. Dan Paulus didukung oleh Yesus sendiri dalam Markus 7 ini, dan juga didukung oleh Allah sendiri di dalam kisah Rasul pasal 10. Jadi ini bukan ajaran Paulus, bukan ajaran Kristen atau apapun, ini ajaran Allah sendiri di dalam Perjanjian Baru. Salib itu karya iblis. Saya katakan ya dan tidak. Ya dalam arti iblis memang berusaha membunuh Yesus. Dia merasuk Yudas Iskariot sehingga Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, dan Yesus lalu ditangkap dan diadil dan mohon maaf Pak Budi, mungkin itu nanti bisa dibicarakan di sesi ketiga tadi seperti apa yang disampaikan Bang Zuma. Nanti pertemuan ketiga bisa membahas tema tentang salib. Lebih baik, alangkah lebih baiknya yang sekarang diselesaikan dulu aja tema keselamatannya Pak Budi. Mohon maaf, silakan dilanjut. Sebetulnya ini soalnya berhubungan dengan karya keselamatan. Oh, mau dilanjut apa mau nanti dibuat tema tersendiri itu? Waktunya tanya aja. Tersendiri boleh, tapi ini saya singgung sedikit saja. Boleh, silakan. Ya. Jadi memang karya iblis dalam arti dia memang kepingin membunuh Yesus. Dia pikir kalau dia membunuh Yesus dia menang. Dia tidak tahu rencana Allah itu dalam tanda petik membohongi dia. Bukan Allah membohongi tentu saja ya. Tapi Allah punya rencana yang dia tidak tahu. Dia pikir kalau dia bunuh Yesus dia menang.
Karena itu dia rasul Yudas Iskariot dan dorong untuk mengkhianat. Dan dia kan juga dia bekerja pada Pontius Pilatus dan orang-orang Yahudi minta Yesus salibkan. Berhasil Yesus salibkan. Ternyata itu justru jadi sumber keselamatan. Karena kalau tidak ada Yesus disalibkan, tidak ada keselamatan bagi siapapun. Jadi setan ini di sini salah siasat, salah strategi. Dia tidak mengerti rencana Allah. Sehingga akhirnya maunya membunuh. Ternyata itu jadi sumber keselamatan. Kalau tidak ada setan itu menggoda sampai Yesus itu dibunuh. Justru salib tidak ada, maka tidak ada keselamatan dalam diri siapapun. Jadi makanya saya katakan jawaban saya iya dan tidak. Sekian. Mantap. Gurunda, jadi ketika sudah membahas langsung bertanya aja ya Gurunda ya. Iya. Sip, Baik. gas. Dikatakan kemudian yang pertama terkait baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa persaksian Rasulullah terhadap dirinya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan dirinya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar hama'u bainahum. Al-Quran surah Al-Fat ayat 29. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan dirinya sebagai utusan Allah. Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mempersaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Atau di ayat lain dikatakan alam annahu ilaha wastaghfir li zambik wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwakum. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan dirinya adalah rasul dan mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Lalu kemudian kita masuk dalam uraian yang Pak Pendeta tadi mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengatakan tentang Yesus mereka adalah nabi-nabi palsu, yang diusir itu adalah nabi-nabi palsu. Dengan lantangnya Pak Pendeta mengatakan mereka menyamar seperti domba. Sama dengan mereka menyamar seperti orang Kristen. Mohon maaf Pak Pendeta, murid-murid Yesus itu bukan Kristen. Murid-murid Yesus itu adalah Bani Israel. Bani Israel itu adalah pelaku Taurat, bukan pelaku perjanjian baru. Perjanjian baru itu kitabnya muncul nanti kapan? Setelah Yesus terangkat ke langit, Pak. Baru kitab perjanjian baru itu ada. Jadi yang masuk ke dalam kategori domba itu hanya Bani Israel, Pak. Domba sama dengan Bani Yakub. Bukan Bani Yakub menyamar sebagai pengikut Yesus, itulah serigala. Jadi kalau saudara pendeta yang saya hormati mengatakan menyamar seperti domba sama dengan menyamar seperti Kristen, keliru besar. Keliru besar. Yang disebut Kristen pertama kali itu adalah murid Paulus. Kenapa orang Kristen, kenapa murid Paulus disebut Kristen? Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Kenapa demikian? Karena Paulus mengaku sebagai Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1 yang kemarin saya sudah sampaikan. Jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Paulus mengaku Kristus. Jadi Kristen ini adalah pengikut Paulus Kristus. Bukan pengikut Yesus Kristus, tapi Paulus Kristus. 1 tahun lamanya mereka bersama di Antioquia. Di sanalah mula-mula pertama mereka disebut Kristus. Kristus di sini siapa? Pengikut Paulus. Memang sakit, tapi itu fakta. Lalu kemudian Bapak Pendeta dengan gagahnya mengambil Matius 7. Seakan-akan melupakan bahwa Yesus ini sedang berbincang
dengan siapa? Yesus berbincang dengan Bani Israel, bukan berbincang dengan orang Roma. Murid-murid Yesus bukan orang Romawi, bukan pemakan babi murid Yesus itu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Apa itu nabi? Pengajar-pengajar palsu yang menuliskan sebuah buku bukan firman Tuhan, tapi karangan sendiri yang dihasilkan dari penyelidikan. Mana ada firman Tuhan kepada Lukas? Tak ada. Mana firman Tuhan kepada Matius? Tak ada. Mana firman Tuhan datang kepada Markus? Tak ada. Firman Tuhan kepada Paulus 14 kitab pun bukan firman Tuhan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Nabi ini artinya apa? Nabi adalah orang yang kepenuhan roh Tuhan, mengajarkan firman Tuhan. Nabi palsu adalah roh jahat yang mengajarkan karangan sendiri, bukan firman Tuhan. Sedangkan yang datang di tengah-tengah Bani Israel cuma satu nabi, yaitu Yesus. Di luar Yesus bukan nabi. Lukas bukan nabi, Markus bukan nabi, tapi dia yang mendapatkan kedudukan mengajar di Kristen. Nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada murid-murid Yesus ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus? Siapa yang datang kepada Yesus ngaku-ngaku bertemu Mesias? Siapa yang datang kepada murid Yesus ngaku-ngaku sebagai utusan Yesus? Siapa mereka itu? Orang-orang Roma, penulis kitab saudara yang kemudian nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus. Ini perlu dipahami dengan baik. Kemudian dalilnya menjelaskan bahwasanya menyamar seperti domba. Artinya ada non-Yahudi yang kemudian datang kepada murid Yesus yang bukan murid Yesus, nyamar-nyamar murid Yesus. Siapakah mereka ini? Ya muncul di tengah-tengah kita ini. Bukan Yahudi, semisal pendeta yang kita hormati. Bukan murid Yesus, bukan orang Yahudi, ngaku domba. Berarti mereka adalah serigala yang nyamar domba. Mohon maaf, Yeremia 23 nomor 2 nomor 3. Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba adalah Bani Israel. Pak pendeta dan jemaatnya bukan Bani Israel, tapi nyamar-nyamar seperti domba. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sekarang menyembah Yesus itu buah dari mana? Di mana Tuhan mengajarkan menyembah manusia? Di mana Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan adalah manusia dan anak manusia? Di mana Tuhan mengajarkan bahwa aku akan menjadi seperti makhlukku? Tidak ada. Dari buahnya kita kenal Yesus. Dari yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Makanya antara Yahudi dan Kristen, dua batang pohon dan dua buah-buahan yang berbeda satu sama lain. Tidak mungkin pohon yang benar adalah pohon dari Romawi. Gak mungkin. Pohon yang benar itu harus muncul di Yerusalem. Itulah ajaran Taurat yang dianut oleh praktisi Taurat. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Makanya kemudian orang-orang Kristen tidak bisa menyatu dengan orang Yahudi. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Coba, orang Yahudi mana, dari sinagoge mana yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah kepada Yesus? Tak ada. Hanya orang barat yang datang ke Nusantara ini mengajarkan nyembah Yesus. Dari buahnya kita kenal. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Ini poinnya. Bukan setiap orang yang mengaku kepadaku Tuhan. Bukan Tuhan ya, tapi Tuhan. Kurios, mar dalam bahasa Aramaik. Akan masuk ke dalam surga. Bapakku yang ada di surga. Tunjukkan kehendak Bapak agar manusia menyembah Yesus. Tunjukkan kehendak Bapak agar manusia makan babi. Ingat, saudara pendeta, di dalam penjabaran Markus 7, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Itu bukan sabda Yesus, Pak. Itu karangan Markus, murid Paulus. Baca dengan konsentrasi penuh. Markus 7 nomor 19. Yesus mengatakan karena bukan yang masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Lalu ada sambungan narasi dari pengarang Markus. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Ini bukan firman Tuhan dan ini juga bukan sabda Yesus. Hati-hati. Lalu kemudian kita kembali. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa? Agar manusia makan babi. Tunjukkan dalilnya.
Mana kehendak Bapa agar orang ibadah hari Minggu? Tunjukkan dalilnya. Mana kehendak Bapa agar membatalkan hukum Taurat? Mana dalilnya? Tak ada satupun perintah kehendak Bapa yang dilakukan Kristen hari ini. Tunjuk sama saya kalau ada. Tunjuk sama saya sekarang satu aja perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang dilakoni Kristen hari ini. Saya pastikan mustahil itu ada, meskipun satu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ini kelakuan siapa ini? Kelakuan jemaat, pemimpin-pemimpin jemaat gereja. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Karena Kristen memang bukan pengikut. Kristen ini adalah penyembah. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini dicamkan. Karena ini dialog, ini diskusi. Maka kita harus meluruskan apa yang bengkok. Mana kehendak Bapa agar menjadi Kristen? Ini poin pertama. Mana kehendak Bapa agar menyembah Yesus? Poin kedua. Mana kehendak Bapa agar membatalkan hukum Taurat? Poin ketiga. Mana kehendak Bapa bahwa keselamatan itu gratis? 4 poin. Kalau Pak Pendeta bisa lolos dari 1 poin ini aja dengan data akurat, maka saya katakan Bapak pantas dinobatkan sebagai rasul baru. Silakan. Ampun. Oke, domba itu bangsa Israel. Memang mencakup Israel, tapi mencakup juga bangsa non-Israel. Domba dikontraskan dengan kambing oleh Yesus sendiri di dalam Matius 25. Dan itu nubuat sekaligus perumpamaan mengenai akhir zaman. Dia akan memisahkan domba dengan kambing. Dan kambing itu jelas gambaran orang-orang yang tidak percaya. Mereka tidak punya ketaatan. Kalau dibaca konteksnya, baca ayat 31-46, terlalu panjang untuk saya bacakan. Tapi domba-dombanya itu orang-orang yang percaya, dikatakan orang-orang yang diberkati. Mereka percaya Yesus kutuknya sudah dicabut, mereka orang-orang yang diberkati. Ini akhir zaman. Apakah ini hanya bangsa Israel? Tidak mungkin. Yang kambing itu juga ada yang bangsa Israel, ada yang bukan Israel. Tapi pokoknya yang domba orang percaya, yang kambing orang tidak percaya. Dan orang tidak percaya itu kadang-kadang digambarkan juga dengan serigala seperti tadi ayat Matius 7:15. Juga kadang-kadang digambarkan seperti babi dan anjing seperti dalam Matius 7 ayat 6. Tapi orang Kristen berulang kali di banyak sekali tempat digambarkan sebagai domba. Dan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16, kalau saudara mengatakan bahwa domba-domba itu harus orang Israel, saya akan berikan, kalau mau ini dibaca dari ayat 1, Yesus sebagai gembala yang baik ya. Saya bacakan mulai ayat 14 saja, tapi saya tekankan pada ayat 16-nya ya. Akulah gembala yang dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi Yesus dengan orang percaya itu saling kenal ya. Sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dia tidak memberikan nyawanya bagi orang-orang yang bukan orang percaya. Dia hanya memberikan nyawanya untuk orang yang percaya. Lalu ayat 16 yang menjadi penekanan saya, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Domba-domba lain ini jelas domba-domba orang-orang non-Yahudi yang percaya Yesus. Jadi orang-orang ya, memang yang pertama diinjili adalah orang Yahudi. Lalu orang Yahudi nginjili orang-orang di luar ya, Yahudi. Tetap ini domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, bukan dari kalangan Israel. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi digabungkan akhirnya Israel dengan non-Israel, satu kawanan dengan satu gembala, yaitu Yesus. Memang saudara, di dalam Yesus itu tidak ada lagi Yahudi atau non-Yahudi. Batasan itu ada dalam perjanjian lama secara sangat kuat.
Tetapi di dalam Kristus itu semua dihancur leburkan. Saya akan membacakan Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 ya, dan seterusnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, orang Efesus bukan orang Yahudi ya, sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Perhatikan ayat 12 ini ya, Efesus 2:12 ya. Tanpa Kristus, tanpa pengharapan, tanpa Allah. Saudara tidak punya Kristus, saudara tidak punya pengharapan. Berharap perbuatan baik, saudara mimpi di siang bolong. Tanpa Kristus tidak ada keselamatan, tanpa pengharapan, dan itu juga tanpa Allah, karena Kristus adalah Allah. Saya lanjutkan, tetapi Efesus 2 ayat 13 ya. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh itu orang-orang non-Yahudi, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Kedua pihak itu Yahudi maupun non-Yahudi. Dan yang telah merubuhkan tembok permisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh itu non-Yahudi, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Baik Yahudi maupun non-Yahudi, itu mau berdamai dengan Allah, jalannya cuma satu, Yesus. Karena itu dalam Yohanes 14 ayat 6, dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan saya percaya memang Yesus adalah satu-satunya jalan. Dan saya tidak peduli supaya apapun cara hidup, agama apapun yang saudara anut, termasuk Kristen. Kalau Kristen tapi dia Kristen KTP, tidak sungguh-sungguh beriman, dia akan masuk neraka. Dia tidak punya Yesus. Tanpa Yesus, tanpa pengharapan, tanpa Allah. Agama tidak menyelamatkan, Yesus menyelamatkan. Gereja tidak menyelamatkan, baptisan tidak menyelamatkan, dan bahkan jadi pendeta tidak menyelamatkan. Percaya kepada Yesus, itu yang menyelamatkan. Dan itu menyatukan Yahudi dan non-Yahudi. Jadi kalau dikatakan Yesus itu hanya untuk Yahudi, ayat ini jelas tidak cocok sama sekali dengan hal itu. Karena Yesus memang untuk yang jauh non-Yahudi maupun yang dekat non-Yahudi, dan tembok pemisah sudah diruntuhkan. Sekarang tidak ada lagi batasan antara Yahudi dan non-Yahudi. Dalam perjanjian lama batasannya kuat, tapi dihapuskan di dalam perjanjian baru. Yahudi tidak sembah Yesus. Tentu saja Yahudi tidak sembah Yesus. Saya anggap mereka juga kafir. Jadi Yahudi sejak zaman Yesus mereka sudah menentang Yesus, dan mereka menyalibkan Yesus. Jadi kalau dikatakan bahwa orang Kristen itu pro Israel, itu sebetulnya menurut saya salah secara total. Israel itu bagi saya antikristus. Mereka yang membunuh Yesus, dan sampai sekarang orang-orang Yahudi yang sungguh-sungguh percaya Kristus mungkin tidak ada 1%. Yang percaya Kristus saya anggap sebagai saudara seiman. Tapi orang Israel yang bukan orang percaya kepada Kristus, sama sekali bukan saudara seiman saya. Jadi kalau dikatakan Yahudi tidak menyembah Yesus, sudah barang tentu tidak.
mereka menyalibkan Yesus bukan saja tidak menyembahnya. Lalu kalau dikatakan di mana perintah untuk menyembah Yesus? Mari kita melihat Ibrani pasal 1 ayat yang ke-6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, yaitu Allah membawa pula anaknya yang sulung, berarti Yesus ya. Ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Kalau malaikat saja yang tingkatnya lebih tinggi dari manusia harus menyembah Yesus, lebih-lebih manusia. Juga kalau Yesus itu dalam Alkitab berulang kali disembah dan disebut sebagai Tuhan, disebut sebagai Allah, dan dia tidak pernah menolak. Padahal dia sendiri mengajarkan dalam Matius 4 ayat ke-10, kita hanya boleh menyembah dan berbakti kepada Allah. Jadi kalau dia memang memerintahkan bahwa hanya boleh menyembah Allah, tapi dia disembah dan disebut Tuhan dan Allah, dia terima. Kemungkinannya cuma dua. Dia itu nabi palsu, dia itu orang kurang ajar. Dia sendiri ngajar hanya boleh sembah Allah, tapi dia disembah, dia terima penyembahan itu. Disebut Tuhan dan disebut Allah, dia terima sebutan itu. Dia orang kurang ajar atau dia nabi palsu. Itu kemungkinan pertama. Kemudian kedua, dia memang adalah Allah. Sehingga kata-kata dia hanya boleh menyembah Allah dan dia disembah diterima, itu tidaklah bertentangan. Gratis tadi sudah saya berikan ayatnya, kenapa ditanyakan lagi? Dalam Yesaya 55 ayat 1, Roma 3 ayat yang ke-24. Dan kalau sahabat itu di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7, pada hari pertama, dan ini yang menulis Kisah Rasul ini Lukas ya. Pada hari pertama dalam minggu itu, hari pertama itu hari Minggu. Ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara di situ karena ia bermaksud berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan berlangsung sampai tengah malam dan terusnya dan seterusnya. Memecahkan roti. Lalu ayat 11 ya. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti. Berarti ada 2 kali pemecahan roti ya. Di sini ada pemecahan roti dalam ayat 7. Dan dalam ayat 11, Kisah Rasul 20, ada pemecahan roti. Salah satu itu makan biasa. Tapi yang salah satunya, itu pasti perjamuan kudus. Dan Paulus melakukan itu pada hari pertama dari minggu itu hari Minggu. Jadi siapa mengatakan bahwa Sabat diubah dari Sabtu ke Minggu tidak punya dasar Alkitab. Lalu saya berikan, bentar ya, saya cari ayatnya ya. Saya berikan 1 Korintus 16 ayat 2 ya. Laki-laki dikatakan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Saya tidak tahu kata di rumah ini muncul dari mana. Ya, karena kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris tidak ada kata di rumah. Dan kalau menyimpan di rumah, kenapa kok harus pada hari pertama? Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, berarti pada hari Minggu, itu hari kebaktian. Hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu, supaya jangan pengumpulan baru diadakan kalau aku datang. Jadi ini memberikan persembahan. Dan persembahannya itu hari Minggu karena kebaktiannya pada hari Minggu. Jadi ada sedikitnya 2 ayat dalam perjanjian baru yang menunjukkan bahwa Sabat itu dalam perjanjian lama yang adalah hari ke-7 atau hari Sabtu berubah menjadi hari Minggu karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Itu alasannya maka diubah Sabatnya.
Sekian. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan Pak Pendeta. Jadi ada kata Allah harus menyembah Dia. Ini perkataan Paulus nih. Di situ ada kata proskuneo. Proskuneo itu karena Yesus ini manusia, maka bukan disembah, dituhankan, tetapi Dia malaikat-malaikat ini tersungkur untuk sujud menghormat kepada Yesus, bukan beribadah menyembah. Kenapa demikian? Karena Yesus sendiri, kalau Pak Pendeta mengatakan malaikat aja menyembah, apatah lagi kita manusia, kan gitu. Berdasarkan dengan apa yang tertuang di dalam Ibrani 1 nomor 6. Maka saya pun mengatakan hal yang sama. Yesus berkata kepada iblis, sembahlah Allah, hanya kepada Allah saja iblis berbakti. Kalau Yesus memerintahkan hanya kepada, kalau Yesus, iblis pun diperintahkan menyembah hanya kepada Allah, apalagi kita manusia. Sekarang mari kita adu. Saya mendengarkan kata Yesus dengan mengatakan, enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Elohim. Dan hanya kepada Tuhan Elohim saja engkau berbakti. Berbakti di sini dalam bahasa Ibraninya jelas sekali latreu. Latreu itu melayani, beribadah, menyembah. Iblis pun hanya diperintahkan menyembah kepada Allah menurut Yesus. Maka saya katakan, iblis aja oleh Yesus perintahkan menyembah kepada Allah, apalagi kepada manusia. Nah, sekarang Pak Pendeta malah ikut Paulus. Paulus mengatakan seluruh malaikat harus menyembah Yesus. Kalau dengan demikian, Bapak mengatakan, Paulus aja mengatakan malaikat aja menyembah, apalagi kita manusia. Berarti Bapak Pendeta adalah pengikut Paulus, sedangkan saya pengikut Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan domba. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Pak, yang disebut domba itu Bani Israel. Saya terangkan kepada Bapak bahwasanya Yeremia 50 itu sangat jelas diterangkan di sana. Israel adalah seperti domba. Tidak ada non-Yahudi disebut domba, nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau di dalam Yohanes 10 diterangkan masih ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini, itu disebabkan karena Tuhan murka tadinya kepada Bani Israel yang adalah domba. Di dalam Yehezkiel 5 nomor 12 diterangkan, sepertiga dari kalian akan mati kena sampar. Sepertiga akan tewas dimakan pedang. Sepertiga lagi akan kuhamburkan kepada seluruh mata angin. Artinya keturunan Yakub ini sudah berhamburan kemana-mana, sampai ke Indonesia malah. Maka domba di luar kandang, kandang adalah Yerusalem. Domba yang dimaksud adalah Bani Israel, Bani Yakub yang sudah berpencar meninggalkan kota Yerusalem. Bukan larinya ke Kristen, nggak ada hubungannya. Kita lihat dalam data yang akurat di dalam Yeremia 23 nomor 2 nomor 3. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku, kamu telah membiarkan kambing dombaku berserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan jahatmu. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka dahulu. Artinya domba di luar kandang adalah Bani Israel yang sudah dibuat berserak, bercerai-berai oleh Tuhan. Sampai orang Yahudi sampai ke Amerika, orang Yahudi sampai ke Indonesia, orang Yahudi sampai ke Malaysia. Mereka lah domba-domba yang bercerai-berai, yang disebut domba di luar kandang. Mari saya buktikan kepada saudara-saudara sekalian semua yang nyimak di sini, bahwa yang disebut serigala itu adalah Paulus dan pengikut-pengikutnya. Camkan baik-baik, ambil pulpen dan catat. 1 Korintus 9 nomor 20. Kata Paulus, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku sendiri
tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Serigalanya ketahuan. Dalil. Jadi Paulus nyamar sebagai orang yang tunduk kepada hukum Taurat, padahal dia hukum Taurat, padahal Taurat. Bukti bahwa serigala yang nyamar domba adalah Paulus in the gang. Habis itu dia nanti mengaku sebagai utusan Yesus, padahal dia dengan lisannya sendiri mengatakan kepada orang yang tunduk pada hukum Taurat, aku seakan-akan tunduk ke dalam hukum Taurat, sekalipun aku tidak tunduk dan tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Serigala nyamar domba. Jadi Pak Pendeta, ya, yang saya hormati, ketika kita berbicara mengenai dalil, kemudian yang pada intinya segala yang Pak Pendeta uraikan di sini terkait dengan konsep keselamatan di Kristen, semuanya adalah hasil jualan Bapak Paulus kepada Romawi, Yunani, nyebrang ke Belanda, Portugis, nyebrang masuk ke tanah air. Semua yang Pak Pendeta sajikan keselamatan Kristen itu semuanya berasal dari surah-surah Paulus. Yesus mengatakan terakhir yang tadi, ketika Yesus berkata bahwasanya nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, itu tadinya dikatakan oleh Yesus berasal dari tengah-tengah mereka. Dan ketika dikatakan di dalam Markus, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Yang mengatakan itu adalah penulis Markus sendiri di dalam Markus 7 nomor 19. Itu bukan sabda Yesus. Itu bukan sabda Yesus. Jadi silakan dengan iman Pak Pendeta, la ikraha fiddin, ini hanya edukasi, konsep pengajaran, penjebaran dan penjelasan dua agama. Saya mewakili diri saya sendiri dan juga umat Islam. Bapak mewakili Pak Pendeta dan agama Kristen. Kita sajikan konsep keselamatan. Saya simpulkan bahwa keselamatan itu datangnya dari Allah, bukan hasil usaha manusia. Akan tetapi untuk mendapatkan tiket masuk ke dalam anugerah keselamatan itu, kudu wajib tunduk berserah diri kepada apa yang menjadi persyaratan pencipta, persyaratan pemilik surga. Bukan tunduk kepada aturan-aturan yang dibuat-buat oleh tangan manusia sendiri, lalu kemudian dikatakan itu adalah konsep keselamatan. Saya kira demikian, bahwasanya diskusi kita ini sangat luar biasa. Ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, itu semata-mata untuk memberikan edukasi. Ketika ada kehilafan, saya mohon maaf. Ketika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ayo kita sesi tanya jawab sekarang. Bentar, kata penutup dari saya bisa? Sedikit. Oh, ini belum closing statement ini, iya, kita pindah silakan. sesi aja. Kenapa? Kita pindah sesi aja ini, closing statementnya belum. Pak Pendeta mau udahan emang? Loh, bukannya Bang Zuma tadi kata penutup, bukan? Oh, iya, kata penutup sesi itu. Iya, harus beliau. Ya, saya berikan kata harus penutup beliau tadi. yang menutup sesi. Karena tadi saya yang membuka. Ya, nanti setelah itu Oke. tanya jawab boleh juga, terserah. Oh ya udah silakan Pak Pendeta. Tanya jawabnya mana? Setelah saya mengatakan ini boleh tanya jawab. Habis ini Bang Handi. Ya. Ya silakan Pak Pendeta. Oke. Iya. Memang tidak mungkin dua agama ini dipertemukan dan masing-masing punya argumentasinya sendiri-sendiri. Tapi saya sendiri tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah dan Juru Selamat. Dan kalau orang tidak percaya kepada Kristus, dia tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik atau apapun. Dan Allah tidak bisa begitu saja memasukkan orang ke surga. Karena hukum dosa itu harus dihukum. Kalau tidak, Allah itu tidak adil. Dia hilang keadilannya. Dan kalau dia hilang keadilannya, dia bukan Allah. Harus dihukum. Dihukumnya itu atau kepada Kristus atau kepada orang yang berbuat. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, hukumannya dijatuhkan kepada Kristus sehingga dia sudah tidak lagi dihukum. Tapi bagi orang yang tidak percaya,
hukuman harus dipikul oleh orangnya sendiri dengan masuk neraka untuk selama-lamanya. Sekian penutup saya, pendek saja, tidak usah panjang-panjang. Kalau mau masuk tanya jawab boleh. Saya izin ke belakang sebentar tapi ya. Ya, siap. Nah, demikianlah ikhwani fisabilillah. Bang Zuma ngopi dulu biar nggak ngantuk. Iya, masa kok ada stoknya Gurunda? Warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhwan, kita sebentar lagi akan masuk sesi ini ya, tanya jawab. Oke, stay tune, dan untuk yang di atas silahkan siapkan sesi tanya jawab. Ya, keren habis, keren. Ampun Bang Juma, ampun. Cukup. Bang Dan nanti sia-sia saya jadikan ini guru. enggak mau Ini guru-guru saya pada diagendakan teriak. untuk sesi apa namanya ini penyaliban. Boleh kalau beliau bersedia. Puas, tidak mengecewakan. Puas. mantap ya. Nah, gini, ini baru dialog, woi. Siapa Kalau namanya? bisa. Victoria Alda Setiawan. Lu belajar di sini lu. Ampun Ya. Bang Juma, ampun kapok. Bisa pertanyaannya ke dua narasumber ya, konsep keselamatan, jangan kemana-mana. Siapa dulu nih yang bertanya nih? Ya, silakan Bang Handi. Oke, saya dulu ya. Pertanyaan kepada kedua narasumber nih. Sebagaimana topiknya adalah konsep keselamatan. Bagaimana sih kita ini supaya selamat? Siapakah yang dijadikan contoh? Sebutkan nama yang memberi contoh dan bagaimana cara memberikan kepada sang pencipta. Bagaimana? Terus itu harus pakai data ya. Caranya menyembah ada yang mencontohkan. Terus kemudian mengenai tempat ibadah itu di mana? Ada perintah nggak ke tempat ibadah itu? Gitu ya. Itu aja sih, sederhana tapi nikmat ini pertanyaan. Terima kasih moderator. Ada apa tempat ibadah? Tolong diulang. Saya ulang ya. Menyembah seperti apa yang dicontohkan dan menyembahnya di mana? Di hari apa begitu? Kira-kira begitu. Harus pakai data. Terima kasih moderator. Lanjut. Ya, mantap. Ini kan kita janjian kemarin untuk sesi tanya jawab itu. Kemarin kan Gurunda yang duluan menjawab. Gurunda terakhir menjawab. Sekarang Gurunda terakhir. Pendeta Buas bersabar dulu ya. Ya. Mantap. Apa namanya? Lupa. Gurunda ditangkap pertanyaannya? Iya, insya Allah. Silakan. Baik. Yang pertama terkait dengan apa yang saudara Bang Handi pertanyakan ya, terkait dengan pengajaran keselamatan itu seperti apa. Jadi keselamatan yang menjadi acuan di dalam pengajaran ajaran agama Islam, Allah Subhanahu wa taala lebih dulu telah mengajarkan kepada Bani Israel. Allah menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahazallahu mitsaka Bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minhum faqad dalla sawa'as sabil. Dan sungguh telah Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan Allah telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Inni ma'akum, sesungguhnya wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Sungguh, wahai Bani Israel, jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, pasti, kata Allah, pasti akan aku hapuskan kesalahan dosa-dosamu. Dan pasti
akan aku masukkan kalian ke dalam surga. Kalian dan kekal di dalamnya. Akan tetapi, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Barang siapa di antara kalian kafir setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi konsep keselamatan itu sudah sangat jelas. Maka setelah ini terjadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka untuk ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlal kitab qad ja'akum ar-rasuluna. Jadi kata rasul ini adalah gelar bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Qur'an diterangkan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus rasulnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan Al-Quranul Karim, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu poinnya adalah mensucikan mereka. Jadi keselamatan itu didatangkan oleh Allah dengan mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diikuti instruksi baik perintah dari Allah maupun penjelasan Rasulullah terhadap perintah tersebut yang disebut sunnah, maka orang-orang yang mengikuti beliau disucikan, dan orang yang suci tempatnya hanya di dalam surga. Orang suci itu tidak di neraka, tetapi tempatnya di surga. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang ikut kepadanya, maka dikatakan wa yuzakkihim, beliau mensucikan mereka. Lalu kemudian pertanyaan yang berikutnya, kemana hendak mereka itu pergi ketika kemudian mereka dituntun untuk menuju kepada keselamatan? Apa tempat ibadahnya? Allah Subhanahu wa taala menerangkan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fantashtagu min fadlillah wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Jadi ketika Anda bertanya kepada saya, kemana hendak pergi orang-orang itu kemudian menjadi tempat peribadatan, maka lihat kemana umat Islam mendirikan sholat Jumat. Maka disitulah tempat rumah ibadah yang benar menyembah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, dan salat Jumat itu hanya didirikan di masjid. Demikian dari saya. Terima kasih. Buas, mantap sekali Guruna. Terima kasih jawabannya. Andi. Oke, menyembah itu Wah, bisa Bang Andis tenggelam dalam lautan fakta. Silakan pendeta. Dari menyembah bisa sungguh-sungguh menyembah, dalam arti postur tubuhnya itu menyembah. Seperti dalam Matius 14 ayat 33 ini, ketika Yesus menenangkan badai itu, dikatakan lalu demikian, danlah orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Nah, yakin yang digunakan Prof. Kuneo, biarpun saya tidak melihatnya. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Pikirkan saudara ya, mereka menyembah Yesus dan menyebut sebagai anak Allah. Pada saat itu orang-orang Yahudi itu adalah satu-satunya bangsa monoteis di dunia, karena Islam belum ada. Dan mereka menyembah Yesus, menyebut dia sebagai anak Allah. Kalau anak Allah itu bukan Allah, tidak mungkin mereka menyembah dia. Jadi memang bisa dilakukan dengan postur betul-betul menyembah, sujud. Tetapi menurut saya tidak ada keharusan seperti itu. Pada waktu kami pergi ke gereja, berbakti itu termasuk dalam ayat
yang tadi dikatakan oleh Bang Suma dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-10 ya. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti ya. Jadi berbakti, berdoa, memuji Tuhan melalui nyanyian, doa itu kan disebut sebagai sembahyang ya. Jadi ya seperti itu termasuk penyembahan juga. Bentar ya. Saya tanya Imamat 19. Imamat 19 ayat 30. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Nah, dalam perjanjian lama memang kemah suci ataupun bait Allah. Tapi dalam perjanjian baru, gereja, tempat orang beribadah. Sama seperti tadi Bang Suma mengatakan di masjid, tempat orang Muslim beribadah. Jadi penyembahan itu tidak harus dengan betul-betul berlutut dan menyembah. Saya sendiri kalau berdoa boleh berbaring. Apakah salah orang berdoa dalam keadaan berbaring? Alkitab tidak pernah memberikan keharusan postur bagaimana, posturnya berlutut, menyembah, duduk atau apapun. Dalam perjalanan pun orang boleh berdoa kok. Kenapa tidak boleh? Dan Yohanes 4 ayat yang ke-24. Ini suatu ayat yang sangat penting. Yang membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yohanes 4 ayat 24. Saya bacakan mulai ayat 23 ya. Ini Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang itu suatu ungkapan yang menunjukkan bahwa itu sekarang sedang dalam suatu proses itu ya. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Lalu ayat 24, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan kepada Tuhan itu pada zaman perjanjian baru adalah penyembahan yang sifatnya rohani. Kalau dalam perjanjian lama itu ada kiblatnya ya, sama seperti Muslim ya. Mungkin titik kiblatnya itu berbeda, tetapi Kristen juga ada kiblatnya. Bisa dicari ayatnya kalau mau, tapi saya kira tidak dibutuhkan. Lalu ada jam doa dan sebagainya, seperti tadi Kisah Rasul pasal 10, Petrus itu doa. Seperti Muslim ada waktu untuk sholat, Kristen juga ada jam doa dalam perjanjian lama. Ada harus berlutut ini itu macam-macam. Tapi Yesus berkata, sekarang saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Berarti proses. Nanti pada waktu Yesus itu mati dan bangkit, ini betul-betul terjadi sepenuhnya. Menyembah Allah itu menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara mau berlutut, saudara mau berdiri, saudara mau izin, mau duduk atau sampai berbaring, tidak ada masalah selama rohnya betul-betul menyembah Tuhan. Kita izin Sabtu atau Minggu Pak Pendeta? Kenapa? Sabtu atau Minggu? Kalau saya Minggu ya. Yang Sabtu itu Advent, yang tetap mempertahankan Sabat Sabtu. Perintahnya hari Minggu Pak Pendeta. Apanya? Perintahnya hari Minggu. Tadi kan sudah saya katakan pada waktu debat dengan Bang Suma, Kisah Rasul 20 ayat 7 dan juga 1 Korintus 16 ayat 2. Dan itu perjanjian baru. Mereka jelas berbakti pada hari Minggu karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Dan Sabatnya hukumnya tetap berlaku, hanya harinya diganti. Terima kasih Pak Pendeta. Saya berikan ke Bang Juma untuk membantu saya meluruskan Bang Juma. Terima kasih. Saya kira ini pertanyaan berikutnya Bang Handi.
Kita sudah mendengarkan penjelasan Pak Pendeta tadi. Saya udah lah. Terima kasih moderator. Siap, sama-sama. Thank you Bang Handi untuk pertanyaannya. Berikutnya silakan Ustadz Sugi atau Akhi Imam atau Akhi Rahmat. Ustadz Sugi, Akhi Imam. Baik, terima kasih Bang Kores. Atau Bang Ya. Hen dulu, Bang Hen dulu. Gimana? Gimana Mau Bang nanya, Hen? Ustadz? Oke. Mengenai konsep keselamatan ini topiknya ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta. Setelah saya sering melakukan perdebatan antara orang Kristen dengan orang Kristen ya. Saya sering menemukan alasan mengapa Yesus disalib. Menurut sebagian besar ya, walaupun tidak semua orang Kristen berpendapat, karena saya tahu sekiranya saya itu punya satu pertanyaan, saya tanyakan kepada 10 orang Kristen, maka saya akan mendapatkan 11 pertanyaan yang 11 jawaban yang berbeda. Nah, Pak Budia Salin entah sepakat entah enggak antara ungkapan yang disampaikan oleh orang Kristen ini, yaitu Yesus disalib itu untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat, ya, kutuk yang terjadi pada Adam dan Hawa. Nah, di situ isi kutuk dari Tuhan kepada Adam dan Hawa salah satunya adalah perempuan akan birahi kepada suaminya, terus perempuan akan sakit ketika melahirkan, terus yang laki-lakinya itu akan susah payah mencari nafkah di dunia dengan berpeluh keringat. Nah, setelah Yesus disalib, kalau Pak Pendeta setuju dengan ini ya, mohon dijawab, kalau tidak setuju juga nggak apa-apa. Kalau Yesus memang disalib untuk menghilangkan kutuk yang dilakukan oleh Adam itu, apakah sekarang setelah Yesus disalib, apakah tidak ada orang yang merasakan kesusahan untuk mencari makan, perempuan susah melahirkan, kesakitan melahirkan, apakah itu sudah tidak ada lagi? Atau sudah tidak ada lagi perempuan yang birahi kepada suaminya? Monggo dijawab. Adam dan Hawa ini di dalam Kejadian pasal 3 ya. Yang dikutuk bukan Adam dan Hawa sebetulnya ya. Kalau mau bicara secara hurufiah ya, kata kutuk kepada Adam dan Hawa itu tidak ada. Kejadian 3:15 lalu berfirman Tuhan kepada ular itu atau setan ya, karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan mendapatkan debu tanah lah yang akan kau makan seumur hidupmu. Lalu ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, pada Adam ya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, bukan Adam ya, tapi tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak dan duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau kembali menjadi. Saya menganggap bahwa ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pada waktu mereka berbuat dosa mereka dihukum, tanah dikutuk. Sebetulnya kalau manusianya dikatakan dikutuk juga benar juga, karena setiap dosa itu membuat orangnya terkutuk. Dan karena itu bukan hanya Adam dan Hawa yang dikutuk, tetapi semua manusia. Karena semua manusia berbuat dosa kecuali Yesus. Semua manusia itu terkutuk. Karena itu Yesus harus mati melalui kematian terkutuk, yaitu mati melalui salib.
maka baru orang yang percaya kutuknya dicabut. Kalau orangnya tidak percaya, kutuknya terus ada pada dia, dan dia pada akhirnya akan masuk ke tempat yang terkutuk, yaitu neraka. Apakah Adam dan Hawa percaya Kristus? Saya tidak tahu karena kitab suci tidak pernah memberikan datanya. Jadi Adam dan Hawa masuk surga atau masuk neraka saya tidak tahu. Memang tidak ada datanya. Dan saya tidak mau menafsirkan melampaui apa yang Alkitab katakan. Kalau Alkitab tidak mengatakan itu, ya saya jawab saya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa Yesus mengalami kematian terkutuk supaya orang yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dicabut kutuknya dan mereka menjadi orang yang diberkati. Tapi yang tidak percaya, mereka tetap terkutuk dan akan masuk ke tempat terkutuk, yaitu neraka. Berikan jawaban saya. Oke, ini kayaknya Pendeta Buas terlalu bersemangat menjawab ya. Jadi harusnya terakhir Pendeta Buas ini. Harusnya. Sorry, saya pikir giliran saya tadi, enggak ya? Iya kan ini penanya baru soalnya. Ya. Ya udah nggak apa-apa ya Gurunda berarti ya. Silakan Gurunda. Pertanyaan tidak ditujukan kepada saya. Oh, Gurunda nggak menanggapi berarti ya? Tanggapi juga boleh Aki cuma. Iya, tadi pertanyaan. Oke, baik. Sama seperti uraian tadi bahwa Nabi Adam alaihissalam itu memang tidak kemudian mendapatkan kutukan. Dengan demikian ya Roma 5 nomor 12 harus dihilangkan dari Bible. Karena di situ diterangkan justru Adam yang membuat dosa dan mencalarkan dosa itu ke bumi sampai kepada semua keturunannya. Kalau Al-Quran jelas fatalakka Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Jadi kemudian Allah menerima taubatnya. Adam alaihissalam diterima ketika bertaubat kepada Allah. Dengan demikian tidak perlu penyaliban. Kalau Pak Pendeta sudah mengakui bahwa Adam pun tidak ada kutukan, tidak ada dosa, Hawa juga demikian, yang dikutuk itu adalah tanah, maka Yesus tidak perlu mati di atas dosa, di atas tiang salib untuk menebus dosa tersebut. Kemudian ketika berbicara mengenai kutukan apapun itu, kutukan terhadap tanah, kutukan terhadap Adam, kutukan terhadap keturunannya, mengakibatkan maut dan seterusnya, maut kepada keturunan Adam dan kutuk terhadap tanah, maka ketika Yesus datang di atas tiang salib menghapuskan kutukan itu, maka kita harus membuktikan fakta kebenarannya. Apakah terbukti kutuk terhadap tanah lepas dengan matinya Yesus? Tidak. Apakah terbukti ular sekarang sudah tidak berjalan lagi dengan perutnya, tapi sudah berjalan dengan kaki, berdiri juga ular itu? Enggak juga. Apakah terbukti manusia sekarang tidak mengalami kematian? Tidak juga. Apakah terbukti ibu-ibu yang melahirkan sekarang itu tidak lagi sakit perut? Tak juga. Apakah terbukti laki-laki saat sekarang ini tidak susah mencari nafkah? Tidak juga. Jadi apa tujuan matinya Yesus ini? Apa tujuannya? Nebus apa dia? Melepaskan apa di atas tiang salib? Oh, untuk mematikan kutuk setan. Lah, faktanya setelah Yesus mati justru orang banyak kesetanan semua malah Yesusnya yang disembah. Dulu orang-orang Yahudi yang kesetanan tak pernah menyembah manusia. Begitu Yesus datang justru manusia yang disembah. Jauh 2 kali lebih jahat kesetanannya. Jadi kalau dikatakan Adam itu mewariskan dosa, itu keliru total. Adam mewariskan ilmu pengetahuan. Dan itulah yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjadi pemimpin sebagaimana rancangan Tuhan menciptakan Adam di atas muka bumi. Adam kalau tidak tahu baik dan buruk, tidak akan bisa memimpin di atas muka bumi. Adam kalau tidak tahu baik dan buruk, dia tidak tahu dirinya telanjang sama sekali.
Kalau Adam tidak tahu dirinya telanjang sama sekali, bagaimana bisa dia kemudian menjalankan misi Tuhan untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, sedangkan memimpin Uco aja untuk pakai celana tidak sanggup. Demikian.